Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selama dari hari Minggu kemarin, saya putar terus, tidak berhenti sampai tadi pagi di Jakarta dan sore ini baru pulang. Nanti besok harus berangkat lagi Jakarta dan nanti pada hari Rabu, Kamis dan Jumat saya jadi tuan rumah dari Mubasloop. Ini pengalaman pertama buat saya sebagai ketua, sebab saya ditunjuk menjadi ketua panitia. 300 hamba Tuhan akan kumpul di Cisarua, di Hotel Seruni 3. Beberapa teman saya ingin mendahului, tapi penuh hotelnya. Ya. Itulah anak Tuhan. Buka Seruni 1 penuh, buka Seruni 2 penuh, sekarang buka Seruni 3 penuh lagi. Jadi anak Tuhan mah nggak pernah rugi. Ya. Hanya kalau saya tidur situ tidak boleh bayar. Seumur hidup mau tidur di situ boleh, asal kuat tidurnya. Puji Tuhan, saya harap saudara sudah turut berdoa dan ada yang berpuasa. Untuk seluruh Jawa Barat sudah berdoa dan berpuasa pada tanggal 1 kemarin. Dan kemarin saya di check up lagi di dokter Singapura. 3 dokter check up bilang semua bagus. Gula darah bagus. Ya, semuanya bagus. Dari bulan November turun terus. Ke dokter gizi boleh, kamu nggak usah dokter gizi karena kamu kelihatannya sangat disiplin makan. Jadi 2 hal yang saya tidak boleh makan, kulit durian dan air sabun. Saudara senang ada di kebaktian? Ya, dari Singapura saya langsung ke Bandung, dari Bandung ada kebaktian. Bubar jam 10, langsung balik lagi ke Jakarta, sampai di Jakarta jam 12, hari Sabtu ada pengantin jam 11. Dan sampai sekarang, puji Tuhan. Makanya doakanlah saya. Saya ingin bicara mengenai konsisten. Ulangi. Apa artinya konsisten? Apa persamaannya? Apa konsisten itu? Apa? Disiplin bukan konsisten. Memang orang ada yang disiplin juga, ada. Tidak terlalu salah. Apa? Tetap. Terus menerus. Ya. Lukas 18. Ayat 1 sampai 8, Yesus mengatakan satu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Stop batuknya, saudara. Saya sudah kenyang dengar batuk. Nomor 2, katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun,
Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Semuanya tunduk kepala. Bapa, kami serahkan firman-Mu di dalam tangan-Mu. Bagikanlah kepada umat-Mu berkat-berkat-Mu. Sehingga pada sore hari ini kami pulang berbeda dengan waktu kami datang. Kami pulang bersama dengan jawaban dari Tuhan. Berfirmanlah, Roh Kudus, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dalam ayat pertama dikatakan sama-sama 2, 3, Yesus mengatakan satu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan. Puji Tuhan. Salah satu kehebatan dari Tuhan, dia membuat garis tegas. Membuat garis pemisah yang sangat tegas. Saya lihat kaum muda bajunya putih, celananya hitam, tegas itu. Bedanya antara putih dengan hitam itu tegas, antara terang dengan gelap itu tegas, ya. Tidak boleh abu-abu. Antara anak Tuhan dengan orang dunia harus tegas berbeda. Berbeda, jangan sampai anak Tuhan berbuat apa yang orang dunia berbuat. Jangan sampai anak Tuhan bertindak apa yang orang dunia bertindak. Maka penegasan Yesus yang pertama di sini untuk menegaskan apa? Berikutnya kita baca bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kenapa nggak ada yang bilang amin? Harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kenapa dia bilang begini? Karena dia tahu penyakit manusia jemu, bosenan. Dalam bahasa Inggris, not lose heart, tidak kehilangan hati. Jadi kalau saudara sembahyang harus keluar dari hati. Memang dari mulut, tapi sumbernya harus dari hati. Sebab Tuhan menilai hati. Dia tidak menilai apakah saudara berdoa angkat tangan, apa saudara duduk, apa saudara berlutut, apa saudara kui, apa saudara kada sakit, saudara berbaring. Tuhan tidak lihat itu, tapi Tuhan lihat hati. Itu sebabnya kita harus berdoa dengan tidak kehilangan hati. Sama-sama. Kita harus berdoa dengan tidak kehilangan hati. Kita punya hati semua. Harus pakai dalam doa. Puji Tuhan. Lalu ada 2 orang. Kita mau lihat yang pertama. Yaitu hakim. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Luar biasa ini hakim, saudara. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Kalau yang dibicarakan oleh Tuhan Yesus orang biasa, penjahat, orang biasa dah, diomongin begini, nggak takut sama Tuhan, nggak peduli orang lain. Biasa udah, banyak orang begitu. Tapi ini hakim loh. Hakim itu tidak boleh begini.
Sebelum saya teruskan, coba pegang dulu dengan tali Alkitab, Lukas 18, kita buka dulu pengkhotbah. Dalam pengkhotbah, setelah Amsal ada pengkhotbah, Fatsal 3. Sudah dapat? Ayat ke-16. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari di tempat pengadilan. Di situ pun terdapat ketidakadilan. Dan di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Maka saya mah nggak aneh. Heran nih batuk nggak berhenti-berhenti ya. Saya nggak berhenti jalan nggak batuk-batuk. Saudara nggak jalan-jalan batuk terus. Ya? Kasus Bank Senturi, orang yang harusnya dihukum mati, dibebaskan, dikurangi 5 tahun. Nggak adil kata rakyat. Saya emang nggak heran. Karena Tuhan sudah ngomong. Dalam pengadilan, di situ ada banyak ketidakadilan. Jadi tidak ada lagi yang heran, hakim ini kok jahat begini, dia tidak takut kembali kepada Lukas 18. Dia tidak takut kepada Allah dan tidak. Saya balik sekarang. Saya kalau mau lihat orang takut akan Tuhan apa enggak, saya lihat aja. Dia menghormati orang lain enggak? Dia menghargai hak-hak orang enggak? Ya. Kalau dia mau merokok, dia harus lihat dong, di sekitar dia itu banyak anak kecil, tidak boleh bau asap rokok itu. Sebab didapati sekarang orang nggak merokok kok bisa ada kena kanker paru-paru. Dia tidak merokok, anak tidak merokok, dari mana kok ada racun nikotin, kanker? Karena dia perokok pasif. Dia ada di tengah-tengah asap rokok. Makanya sekarang di seluruh pesawat seluruh dunia tidak boleh merokok. Jadi khotbahnya papa saya itu benar. Orang Kristen jangan merokok. Naik pesawat aja nggak boleh ngerokok. Aduh, kalau orang Kristen masih merokok, tidak tegas antara orang Kristen dan anak Tuhan. Hakim ini harusnya adil, tapi dia tidak menghargai. Tuhan aja dia nggak takut, apalagi manusia. Mau apa dia hormat? Makanya orang yang takut akan Tuhan pasti menghormat orang lain. Pasti sayang sama orang, pasti mengasihi orang. Kita mau cerita dulu tentang hakim ini. Datang pertanyaan, siapa ini hakim? Kurang lebih. Nih hakim aduh jahat luar biasa. Jahat dan tidak peduli sama orang. Siapa? Sebab kita tahu dikatakan oleh Yesus itu ada seorang hakim. Nggak takut akan Tuhan. Tidak memperdulikan orang lain. Jadi saya bertanya-tanya, siapa Tuhan? Cari di Alkitab, kamu akan tahu. Kita lihat keterangan dari Yesus. Matius Fatsal 7. Matius Fatsal 7. Nah, kalau gitu kan tenang, nggak ada yang batuk, nggak ada yang ngaruhak, nggak ada yang dehem, tenang kan. 1, baca ayat 1, 2, 3. Jangan kamu menghakimi. Siapa yang jadi hakim? Kita. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biar aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hei orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu.
Yesus berkata dengan jelas, jangan menghakimi. Saya dilarang sama Tuhan menghakimi siapapun juga, karena saya bukan hakim. Tidak boleh menilai orang. Nggak boleh menghakimi orang. Jadi kita belajar menghargai orang lain. Saya nggak bisa begini kalau nggak ada saudara. Seorang istri tidak bisa jadi kalau tidak ada suami. Jadi kita harus menghargai satu dengan yang lain. Jangan mencari salah. Ini karakter iblis. Mencari salah orang lain. Menilai salah aja. Jadi saudara datang ke gereja kayak polisi. Saya tak ke gereja. Saya tak ke gereja. Orangnya nyaho modalnya. Saudara, modal dia sama modal kita sama. Sami mawon sego rawon. Kita semua orang berdosa. Udah jangan menghakimi. Nah, Yesus punya adik namanya Yakobus. Kita buka. Yakobus Fatsal 2. Dalam Yakobus Fatsal 2 ini adiknya Yesus, anak Yusuf. Yakobus setelah Ibrani adalah Yakobus Fatsal 2. Puji Tuhan. Kita membaca ayat 1 sampai 4. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, jangan iman itu kamu amalkan dengan memandang muka.